Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Pancasila bukan hanya deretan 5 sila. Ia adalah napas bangsa, dasar negara, dan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebagai generasi muda, kita sering lupa bahwa Pancasila tidak hadir begitu saja. Ada sejarah panjang, perjuangan, dan pengorbanan yang mengiringinya. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita melihat perkembangan Pancasila dari masa ke masa serta mengambil pelajaran berharga bagi generasi muda, bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi harus dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Nilai Pancasila yang muncul yaitu persatuan Indonesia, karena seluruh rakyat bersatu memperjuangkan kemerdekaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena negara ingin merdeka sebagai hak seluruh manusia. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950, Belanda memaksa Indonesia menjadi negara federal. Namun rakyat menolak karena bentuk federal dianggap memecah belah persatuan. Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Nilai yang tercermin yaitu persatuan Indonesia karena keinginan kuat untuk kembali menjadi satu negara. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin untuk mengatasi konflik politik. Namun kekuasaan menjadi terputus dan muncul pertentangan ideologi. Pelajaran nilai Pancasilanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, karena tujuan awalnya ingin musyawarah, namun penyimpangan membuat nilai demokrasi tidak berjalan. Orde Baru tahun 1906 sampai 1998. Presiden Soeharto memperkenalkan program pengamalan Pancasila seperti P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik dan kebebasan berpendapat dibatasi. Nilai yang muncul dan yang dilanggar yaitu ada usaha keadilan sosial melalui pembangunan. Tapi, kerakyatan dan demokrasi kurang berjalan karena kritik dibatasi. Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi mengembalikan demokrasi, pemilu langsung, kebebasan berpendapat, transparansi pemerintahan. Pancasila kembali dipahami sebagai nilai hidup, bukan alat kekuasaan. Nilai yang tampak yaitu kerakyatan dan keadilan sosial, karena rakyat terlibat langsung dalam memilih pemimpin. Refleksi dan pelajaran untuk generasi muda. Dari perjalanan sejarah Pancasila, kita belajar bahwa persatuan lebih penting dari kepentingan kelompok. Demokrasi harus dijalankan dengan bijak, bukan untuk memecah belah. Kebebasan harus diiringi tanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita bisa menerapkan Pancasila dengan menghargai perbedaan, tidak menyebarkan kebencian di media sosial, serta peduli terhadap sesama. Pancasila tidak hanya untuk dihafal, Pancasila harus dihidupkan dalam tindakan kita. Baiklah, hanya itu materi singkat dari saya. Terima kasih.